Dilaporkan ke polisi karena kritik Lampung, Bima dapat dukungan publik. Kemudian menyelamatkan kepentingan yang lebih besar dari bangsa ini terkait dengan keamanan agar kemudian tidak lebih gaduh gitu, ya, Mbak. Pihak kepolisian kan menghentikan hal ini karena memang tidak ada unsur pidananya. Ya terlepas dari itu, artinya segala upaya perlu kita pertahankan gitu loh. Jadi kan bukan hanya soal tidak ada atau tidak adanya, tapi kalau kemudian ada atau tidak adanya ketika kita bicara Dajjal misalkan, itu tidak masuk dalam rumusan perbuatan pidana dalam Undang-Undang ITE, ya artinya kita sudah menyetujui agar ada satu perubahan sikap kita di dalam undang-undang itu. Tegas, berani. Saudara Ginda Ansori ini melaporkan saudara kami Bima ini atas inisiatif pribadi. Itu yang kami terima, baik itu dari rekan-rekan media ataupun dari yang lain. Hal pertama yang disampaikan oleh Bapak Gubernur adalah meminta agar orang tua Bima ini menasehati atau memberitahu Bima agar jangan membuat konten lagi yang mendiskreditkan atau menunjukkan pemerintah Provinsi Lampung. Memang ada sedikit bahasa yang istilahnya menurut kami itu ancaman, karena dengan jelas beliau bilang bahwa tetap akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum meskipun orang tua Bima secara adat ketimuran sudah meminta maaf gitu. Dia bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai putra daerah. Terus kemudian tidak ada kepentingan dengan pihak lain. Faktanya hari ini adalah saya cabut. Dan tidak ada yang menghalangi saya untuk mencabut, karena saya bebas menentukan apa yang kemudian jadi sikap saya dalam dalam proses hukum ini gitu. Jadi nggak ada satu sama lain, dan netizen mengait-ngaitkan saya dengan Pak Gubernur. Saya di awal tahun-tahun saja yang kemudian saya jadi tim beliau. Menarik nih Pak Juli, bahwa Bapak menganggap apa yang jadi konten-konten anak Bapak itu dianggap adalah benar. Apakah Bapak juga mengajarkan cara berbicara Lampung Dajjal, terus kemudian berbicara tentang, maaf ini ya, goblok, anjing, dan lain sebagainya hanya untuk kepentingannya sendiri, Pak? Apakah itu Bapak yang tidak personal ya Pak Ginda ya? Mengatakan itu baik? Tidak gini. Ya. Apa artinya orang itu sopan santun, tapi berkorupsi, dan dia berbicaranya kotor, tapi tidak korupsi, tapi jujur, dia lurus. Niat, adakah orang ini, Bima ini, pengen menjelek-jelekan Provinsi Lampung, pengen memfitnah kami orang Lampung? Nggak ada sama sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh Polda Lampung menurut saya sudah benar sekali menghentikan perkara ini, karena tidak dilihat sebagai unsur pidana, karena nggak ada mensreat. Secara substansi, jangan kasus ini membuat kita justru terpecah-pecah. Kita cari solusinya lebih bagus. Benar, masing-masing level pemerintahan ada peran ya, dan kemudian tentu ada tanggung jawab ya untuk menyelesaikan masalah ini. Bima Yudha Saputro, kreator konten asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dilaporkan ke kepolisian daerah Lampung setelah membuat video di akun TikTok @awbimaexborn. Laporan Bima mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Selain mencederai kebebasan setiap orang dalam berpendapat, kami menilai laporan tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi di Lampung, ujar Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi di Bandar Lampung Selasa 18 April 2023. Bima dilaporkan ke Polda Lampung oleh Ginda Ansori pada Kamis 13 April 2023. Dalam laporan bernomor LP sekian Polda Lampung, Bima diduga telah menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui video kritiknya terhadap pemerintah Lampung. Dalam video tersebut, Bima menggunakan kata Dajjal saat memberi kritik. Sebagai negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ia menilai pemerintah dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Selama ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE memang kerap dijadikan celah untuk mengkriminalkan dan membungkam orang-orang yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal kritik menjadi instrumen penting dalam demokrasi untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Sebelumnya diberitakan Bima, pemuda asal Lampung Timur yang tinggal di Australia itu merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di media sosial miliknya. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurut dia tidak mengalami kemajuan. Bima menyindir sejumlah sektor di Provinsi Lampung, diantaranya infrastruktur, proyek kota baru, sistem pendidikan, birokrasi, dan pertanian. Atas konten tersebut ia dilaporkan ke polisi. Keluarganya juga dapat intimidasi dari berbagai pihak.
Dukungan terhadap Bima juga disampaikan sejumlah organisasi kepemudaan di Lampung. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, Khairul Saleh, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang memberikan respon berlebihan terhadap kritik Bima. Pemerintah daerah semestinya menangkap substansi kritik yang disampaikan Bima ketimbang mempermasalahkan diksi yang digunakan pemuda itu. Jika intimidasi terhadap Bima terus berlanjut, rasanya pemuda Lampung akan turun ke jalan, kata Khairul. Bima Yudo Saputro, kreator konten asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dilaporkan ke kepolisian daerah Lampung setelah membuat video di akun TikTok @awbimaexborn. Laporan Bima mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Selain mencederai kebebasan setiap orang dalam berpendapat, kami menilai laporan tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi di Lampung, ujar Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi di Bandar Lampung Selasa 18 April 2023. Bima dilaporkan ke Polda Lampung oleh Ginda Ansori pada Kamis 13 April 2023. Dalam laporan bernomor LP sekian Polda Lampung, Bima diduga telah menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui video kritiknya terhadap pemerintah Lampung. Dalam video tersebut, Bima menggunakan kata dajjal saat memberi kritik. Sebagai negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ia menilai pemerintah dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Selama ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE memang kerap dijadikan celah untuk mengkriminalkan dan membungkam orang-orang yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal kritik menjadi instrumen penting dalam demokrasi untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Sebelumnya diberitakan Bima, pemuda asal Lampung Timur yang tinggal di Australia itu merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di media sosial miliknya yang menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurut dia tidak mengalami kemajuan. Bima menyindir sejumlah sektor di Provinsi Lampung, diantaranya infrastruktur, proyek kota baru, sistem pendidikan, birokrasi, dan pertanian. Atas konten tersebut ia dilaporkan ke polisi. Keluarganya juga dapat intimidasi dari berbagai pihak. Dukungan terhadap Bima juga disampaikan sejumlah organisasi kepemudaan di Lampung. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, Khairul Saleh, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang memberikan respon berlebihan terhadap kritik Bima. Pemerintah daerah semestinya menangkap substansi kritik yang disampaikan Bima ketimbang mempermasalahkan diksi yang digunakan pemuda itu. Jika intimidasi terhadap Bima terus berlanjut, rasanya pemuda Lampung akan turun ke jalan, kata Khairul.